Kalau dibiarkan, anjing-anjing yang seperti ini, anjing-anjing yang seperti ini, anjing-anjing yang seperti ini, sedikit salah sabet, sedikit salah tonjok, sedikit salah cewer telinganya, sedikit salah ditendang. Akhirnya besok lusa anak itu trauma untuk datang ke majelis ilmu. Majelis ilmunya itu apa? TA, ibtidaiyah, itu kan majelis ilmunya. Enggan untuk datang lagi. Kenapa? Karena mendapat perlakuan yang kasar, yang keras, tidak dengan lemah lembut. Ini dakwah saya gambarkan di lembaga pendidikan. Disinilah pentingnya sikap lemah lembut. Karena sikap lemah lembut adalah sikap yang memang dituntunkan di dalam agama dan menjadi akhlak seorang mukmin. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amril kulli. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha rafiq, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelemah lembutan fil amril kulli, dalam setiap perkara, setiap urusan. Sehingga dengan prinsip ini kita dibimbing, dituntun untuk senantiasa mengedepankan sikap lemah lembut dalam setiap perkara, setiap urusan. Karena sikap keras, sikap suka mencaci maki, sikap suka berbuat keji itu bukan akhlak seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukan akhlak seorang mukmin, bukan perilaku seorang mukmin bit-ta'an, orang yang suka mencela, suka mencaci maki. Bukan akhlaknya seorang mukmin, bukan perilakunya seorang mukmin, orang yang suka mencela, mencaci maki. Walala'an, bukan pula perilaku seorang mukmin, orang yang suka melaknat, mengutuk. Walal fahish, bukan juga perilaku seorang mukmin, orang yang suka berkata keji, berbuat keji, menuduh tanpa bukti, menuduh tanpa dasar. Dan tuduhannya keji. Tuduhannya keji. Sehingga diistilahkan zaman sekarang, tuduhannya itu
dijadikan alat untuk membunuh karakter seseorang. Untuk membunuh karakter seseorang. Walal badhi, dan bukan perilaku seorang mukmin yang suka berkata yang tidak patut. Inilah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inti semua ini adalah bermuara pada perilaku, akhlak seseorang. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dakwah ini dilakukan oleh orang-orang yang suka mencaci maki, yang suka mencela. Terhadap sesama orang-orang yang beriman, terlebih terhadap sesama duat, para dai. Kita tidak bisa bayangkan kalau dakwah isinya caci maki. Bagaimana orang akan tertarik? Bagaimana orang akan simpati? Bagaimana orang akan menerima dakwah? Kalau cara yang digunakan adalah cara yang jauh dari kelemah lembutan. Ya, beberapa yang lalu, meskipun bukan dari kalangan kita, tapi ini menjadi pelajaran. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Di Madura masjid ditutup karena membahasakannya. Dulu di Lombok masjid dibakar. Kenapa demikian? Masyarakat kita ini dalam keadaan ada yang sedang sakit, ada yang antipati, ada yang memang bawaannya yaitu tadi kasar, keras. Nah, kemudian disiram dengan bahasa-bahasa yang keras, kasar. Maka akan terjadi apa yang disebut dengan konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara anggota masyarakat. Ini perlu mendapat pelajaran bagi kita. Sehingga membawa dakwah dengan cara-cara yang tidak menumbuhkan rasa simpatik, bahkan tidak menumbuhkan rasa kepercayaan, adalah cara-cara dakwah yang perlu untuk diperbaiki. Maka bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengedepankan sikap lemah lembut di dalam dakwah itu sangat perlu. Lemah lembut kepada mad'u kita. Mad'u kita ini kan ada yang tingkatannya PAUD, ya kan? Kan macam-macam mad'u kita ini. Ada yang masih tingkatannya PAUD, TK, Tarbiyatul Abna, masih TA. Mad'u kita, ada yang kecil-kecil. Ada yang tingkatannya usia ibtidaiyah dari umur 7 tahun sampai 12, 13 tahun. Ada mad'u kita yang masih dalam keadaan remaja.
Ya. Ada yang sudah dewasa, ada yang sudah usianya tua, macam-macam mad'u kita. Masing-masing mad'u ini tentu memiliki karakteristik. Sehingga perlakuan-perlakuannya pun berbeda. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dengan bihalil mad'u, keadaan orang yang didakwahi. Selain ilmu syar'i, pentingnya seseorang berbekal dengan ilmu syar'i, juga seseorang yang berdakwah juga harus mengetahui tentang keadaan mad'unya, keadaan orang yang didakwahinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan hal ini di dalam salah satu risalah beliau, yaitu Qaulul Mufid. Beliau menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat, bimbingan, nasihat, arahan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa bimbingannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang kaum tersebut adalah dari kalangan ahlul kitab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menukilkan hadis ini, hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menukilkan hadis ini, kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, bimbingan, arahan kepada sahabat Mu'adz. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, disinilah pentingnya seorang dai memahami keadaan mad'unya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menjelaskan kaum yang akan didatangi, kaum yang akan didakwahi oleh sahabat Mu'adz ini, mereka itu dari kalangan ahlul kitab. Di sini ada identifikasi, melakukan proses identifikasi. Ya. Sama sebetulnya ketika kita menerima anak-anak mendaftar, ya, baik di tingkat TA atau di tingkat ibtidaiyah, kan masing-masing orang tua diminta mengisi formulir, ya kan? Ini ada formulir pendaftaran, terus diisi kan, namanya siapa yang akan didaftarkan itu, namanya siapa, usia, tanggal lahirnya, dan seterusnya, bahkan formulirnya lebih lengkap lagi. Ya. Karena sekolahnya sehari di tempat kita, ditulis lagi kesukaan makanannya apa. Jangan sampai nanti diberi makanan alergi misalnya, gatal-gatal badannya. Kemudian rumah alamat orang tuanya di mana. Itu adalah proses identifikasi. Proses identifikasi calon mad'u, calon yang akan kita dakwahi. Anak yang akan didaftar itu adalah calon yang akan kita dakwahi. Kan diidentifikasi. Kalau terjadi sesuatu perlu pertolongan darurat,
diantarkan kemana anak ini, ada alamat rumahnya, sehingga gurunya atau ustadznya atau musrifnya atau siapa yang di situ bertanggung jawab bisa mengantarkannya dengan baik. Itu dalam rangka untuk ar-rifqu, sikap lemah lembut kita. Jangan sampai kemudian misalnya anak didik kita sakit, udah kamu tiduran saja, tidur di tempat yang seadanya, sementara dia tidak mendapatkan perawatan. Itu bukan sikap ar-rifqu, bukan sikap yang lemah lembut. Kalau memang sakit, perlu pemeriksaan medis, diperiksakan, perlu memang harus dibawa pulang, ya dibawa pulang, diantarkan pulang. Itu bahagian dari sikap kita di dalam berdakwah, yaitu dengan sikap ar-rifqu, lemah lembut. Memperlakukan peserta didik kita dalam hal ini mad'u itu dengan lemah lembut. Itu identifikasi. Lakukan proses identifikasi. Sehingga nanti identifikasinya, prosesnya berjalan ketika anak itu didakwahi, diajari membaca, diajari hafalan. Nanti identifikasi akan lebih rinci lagi. Oh, ini yang cepat sekali hafalannya. Oh, ini agak lambat. Teridentifikasi semua. Nah, semakin kita mengenal mad'u kita, semakin kita mengenal peserta didik kita, itu akan lebih terarah lagi dakwah kita. Jadi proses dakwah dengan didasari sikap lemah lembut itu akan menjadikan dakwah itu penuh kebaikan. Yang dikatakan di dalam hadis tadi, menjadikan indah. Berbeda kalau mad'u kita diperlakukan dengan tanpa lemah lembut. Sedikit salah sabet, sedikit salah onjok, sedikit salah cewer telinganya, sedikit salah ditendang. Akhirnya besok lusa anak itu trauma untuk datang ke majelis ilmu. Majelis ilmunya itu apa? TA, ibtidaiyah, itu kan majelis ilmunya. Enggan untuk datang lagi. Kenapa? Karena mendapat perlakuan yang kasar, yang keras, tidak dengan lemah lembut. Ini dakwah saya gambarkan di lembaga pendidikan. Sehingga jangan kemudian hanya menyalahkan kepada peserta didik. Ya sudahlah, kalau nggak mau belajar di sini sudah. Jangan. Coba introspeksi diri kita. Kenapa anak-anak itu menjauh? Kenapa anak-anak itu tidak mau masuk? Tidak mau belajar? Ada apa di tempat belajarnya? Nah, itu harus kita meneropong. Ada kesalahan yang diterapkan di sini. Nah, itu dakwah dengan lemah lembut. Kalau dakwah dengan lembut, insya Allah kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan diberkahi, akan diberkahi. Anak-anak akan senang belajar, mudah menerima pelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan, senangkan,
Mereka yang ingin belajar agama itu senangkan, gembirakan. Wala tunafiru, jangan sampai kemudian orang yang mau belajar agama ini jadi lari.